Baik teman-teman, sebelum kita merayakan Ekaristi nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi tegap kayak upacara dia. Tapi sebelumnya akan ada suara keyboard sebagai pengganti detik-detik proklamasi. Nanti dengan sikap tegak lalu disambut Indonesia Raya, lalu nanti akan langsung disambut dengan perayaan Ekaristi. Untuk mengingat dan merayakan hari raya kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mendengarkan simbol sebagai simbol detik-detik proklamasi, lalu kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun, dan musik ini sebagai simbol detik-detik proklamasi. Kita ambil surat tegak sebagai simbol kita menghormati bangsa dan negara kita, dan simbol kecintaan kita pada bangsa dan negara kita. Kita persiapkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia,
Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mensyukuri atas ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dalam perayaan ini kita diingatkan bahwa Indonesia maju. Kita diajak untuk bersama-sama satu dengan yang lainnya bersatu mengembangkan dan menumbuhkan Indonesia maju. Maka marilah kita siapkan hati dan tubuh kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita supaya kita sungguh dan pantas merayakan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Gembala baik, Engkau datang ke dunia untuk menggembalakan umat manusia dalam pengabdian kepada Allah yang Maha Esa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pembawa damai sejahtera, Engkau datang ke dunia untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah Bapa di surga. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pencinta kemerdekaan, Engkau datang ke dunia untuk memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Yesus Putra-Mu. Maka pada hari proklamasi kemerdekaan ini, kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas, merdeka dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa kami kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, peri kemanusiaan, kerukunan dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama kepada Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Silat. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban atas masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya.
Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemunculan seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecelakaan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kezaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kezaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka adillah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil dalam kemerdekaan, maka adillah satu sama lain dalam cinta kasih. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Aku hendak hidup tanpa celah. Aku hendak hidup dengan suci dalam rumah-Mu. Hal-hal yang jahat tak akan kuperhatikan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka adillah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada rakyatku yang setia, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak bercela akan mendukung aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka adillah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak bertahan di bawah pandanganku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka adillah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kekejikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman yang terkasih dan juga saudara-saudari yang ada di rumah, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Merdeka! Kita mengucapkan dengan semangat sekali lagi, merdeka! 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 Luar biasa. Inilah tanda semangat kita merayakan Ekaristi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Teman-teman muda, terima kasih 30 orang yang mendaftar dalam wakil dari seluruh umat paroki Santa Teresia Sejauh di masa pandemi ini. Yang lainnya ada setelah upacara lalu kemudian merayakan Ekaristi di rumah. Dalam situasi pandemi tidak mengurangi rasa kegembiraan dan semangat kita rasa syukur merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai seorang beriman dan sebagai warga negara. Saya mengingatkan dengan kata bah, karena surat gembala sudah dibacakan kemarin dan sudah di-sharekan tadi pagi, sudah saya sharekan yang YouTube-nya. Maka silakan nanti mencermati surat gembala. Saya mengingatkan kembali pesan sabda Tuhan di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kata bah, yaitu bertanggung jawab akan hidup. Sebagai orang merdeka, ciri khas orang merdeka adalah mau bertanggung jawab akan hidup. Bertanggung jawab yang bagaimana? Dalam kitab Putra Silat, di sana ditegaskan bagaimana orang yang bertanggung jawab adalah jangan pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa yang terpengaruh oleh nafsu. Jangan congkak, jangan sombong, di sana dikatakan begitu. Ini ciri orang merdeka. Sebaliknya ciri orang yang tidak merdeka berarti kan dia tidak bertanggung jawab. Di sana dikatakan pemerintah beralih dari bangsa yang satu ke suatu bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan dan uang. Nah, saya dipikir minggu itu, lalu biasanya cenderungnya juga melegalkan segala cara, lalu dan keras, maka bentuk tidak merdeka, bentuk tidak bertanggung jawab. Rasul pertama, surat pertama Rasul Paulus Petrus, di sana dikatakan juga ciri orang merdeka adalah hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Lalu diingatkan dalam bacaan Injil kewajiban sebagai orang beriman beribadah dan berdoa kepada Tuhan, dan kewajiban sebagai warga negara membayar pajak dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk ciri orang merdeka dan mau bergotong royong satu dengan yang lainnya menjaga kesatuan.
Dan ini pastilah akan membawa kita pada tema Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia 75 ini, yaitu Indonesia Maju. Lalu bagi kita apa? Bertanggung jawab akan hidup. Siji, teman-teman juga gampang saja. Yang sekolah silakan bertanggung jawab akan pendidikan kalian. Selesaikan dengan baik. Baik yang sekolah, yang kuliah, ataupun yang mungkin khusus dan sebagainya. Salah satu bentuk sebagai orang merdeka adalah bertanggung jawab, saya selesaikan semuanya dengan baik. Yang sudah bekerja, bertanggung jawablah akan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Bekerjalah dengan sepenuh hati. Yang bergerak dalam pelayanan entah di gereja dan di masyarakat, bertanggung jawablah dalam pelayanan dan juga dalam pekerjaan. Yang mungkin sedang mencari pekerjaan, jangan pernah menyerah, kalah. Paling tidak bertanggung jawablah dalam menunjukkan apa yang bisa aku perbuat, hal yang baik yang berguna bagi dirimu, bagi keluarga dan sesamaku. Syukur bisa menciptakan ide-ide kreatif, inovatif untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Itu adalah salah satu bagian dari bentuk bertanggung jawab akan hidup. Juga sebagai anak dalam keluarga, bagaimana bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarga. Untuk para orang tua juga diingatkan bagaimana bertanggung jawab akan hidup dengan menjaga satu kesatuan suami istri dan teladan bagi anak-anak. Bapak Ibu yang ada di rumah diingatkan sebagai orang merdeka bertanggung jawab akan hidup, khususnya kesatuan keluarga dan pendidikan bagi anak-anak, pendampingan bagi anak-anak yang bekerja entah sebagai guru di jaringan pemerintahan atau pekerjaan swasta, wira swasta, bagaimana bertanggung jawab akan hidup sebagai orang merdeka, sungguh menghidupi pekerjaannya sebagai persembahan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama, keluarga, bangsa dan negara. Tidak diingatkan bertanggung jawab akan hidup sebagai orang beriman, sebagai Katolik, orang Katolik yang setia, sekaligus juga bertanggung jawab akan hidup sebagai warga negara bangga dan juga merawat bangsa dan negara kita melalui hidup kita sehari-hari. Maka sekali lagi kita diingatkan bahwa bertanggung jawab akan hidup. Inilah kita merayakan kemerdekaan untuk menuju Indonesia maju. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita meluhurkan Allah yang memberikan fajar harapan baru kepada kita pada hari raya kemerdekaan Indonesia ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan berkata, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Kami mohon, Terangilah umat-Mu ya Tuhan.
Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Kami mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Kami mohon. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk salah satu keluarga dari lingkungan majelis guru yang mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-49, Bapak Agustinus Mukiran dan Ibu Kristina itu. Semoga rahmat ini semakin meneguhkan keluarga mereka. Kau jaga dan Kau lindungi. Kau berikan selalu rahmat, kesehatan, dan kesatuan. Kau teguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa semoga wabah pandemi corona ini bisa segera berakhir dan semua orang, bangsa manusia semakin juga bisa beraktivitas dalam pekerjaan, pelayanan, maupun dalam tugas-tugas seperti sedia kala, dan juga semakin mempererat persaudaraan dan mengingatkan kesadaran akan tanggung jawab menjaga dan memelihara keutuhan ciptaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja Santa Teresia Sedayu. Semoga senantiasa Kau berkati, Kau lindungi dari segala mara bahaya dan juga wabah penyakit. Kau berikan kelancaran, keamanan sampai selesai pada waktunya seturut kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa semoga di ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 negara kami sebagai warga beriman dan juga warga negara semakin mendekatkan diri kepada-Mu dan semakin menjaga kesatuan dan mewujudkan tanggung jawab kami untuk semakin mewujudkan Indonesia maju. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan ujuk-ujuk pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Siapkan sembah kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah sedang dunia dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kekurangan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah seluruh buah anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini menjadi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Esa dan Kekal, persembahan ini kami wujudkan di altar-Mu sebagai kurban puji syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu kepada bangsa dan negara kami. Sudilah menerima, memberkati dan mempersatukan dengan kurban putra-Mu terkasih, sebab untuk memuliakan Dikau tiada yang lebih pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di antara gunung-gunung dan dataran subur, di negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, serta menyiapkan hari depan yang lebih adil dan makmur, aman dan sentosa. Di atas semua itu kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga kami memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia dan membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama Putra. Ia adalah mati bagi kami, tetapi Kau membangkitkannya kembali. Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Ini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Dia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Kau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Robertus, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan yang abadi bersama Santa Maria dan para kudus kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan yang abadi. Semoga kami kemudian mewujudkan kerajaan di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa.
Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus dan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya bersatu dengan Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu, sebab telah mantra kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan besertamu. Dan bersama juga. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Inilah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita, diundang menyambutnya. Tuhan aku tak panas, Tuhan masuk jiwaku. Bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Semoga Kristus yang akan kita sambut senantiasa melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Untuk saudara-saudari yang ada di rumah, silakan berdoa kunjung batin atau berdoa dalam keheningan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus Sang Sakramen Maha Kudus. Untuk yang ada di aula, silakan nanti untuk umumnya dan dari sini, lalu nanti dari sana umumnya pulangnya ke sana.
Tuhan Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Tuhan Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Tuhan Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Untuk bangsa dan negara kita yang merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-75, untuk Bapak Agustinus Mutiara dan Ibu Kristina yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-49, dan untuk cita-cita dan harapan kita, mari kita berdoa satu kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang selama 75 tahun Kau limpahkan kepada nusa dan bangsa kami. Engkaulah yang mempersatukan kami menjadi satu nusa dan satu bangsa dan satu bahasa. Engkaulah yang menghantar kami kepada kemerdekaan yang aman sentosa. Maka kami mohon dengan rendah hati, semoga kemerdekaan itu dapat kami isi dengan kejujuran, keadilan dan cinta kasih sebagai bentuk tanggung jawab kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih kepada teman-teman muda yang mempersiapkan ini dan juga mewakili orang-orang dan seluruh umat para Kristiani dalam perayaan Ekaristi di tempat ini. Terima kasih juga pada saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di rumah yang turut berdoa dan juga beribadah mensyukuri anugerah 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita diajak untuk mengembangkan Indonesia maju dengan semangat bertanggung jawab akan hidup. Marilah kita tutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari, hidup dan perjuangan, keluarga dan persaudaraan, cita-cita dan harapan senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai.
selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu 17 Agustus. Terima kasih, tepuk tangan.